Adapun syarat dahulu daripada mengambil air sembahyang itu inam, kalau tulisannya tidak ada kan, inam. Jadi inam itu enam maksudnya. Inam perkara. Jadi syarat untuk ambil air wudu ada 6. Pertama Islam. Jadi kalau orang Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha dan yang lain selain Islam, kalau mereka juga belajar dan mengambil air wudu tetap tidak sah wudunya. Karena syarat yang pertama harus agamanya Islam. Kedua, mumayyiz. Mumayyiz artinya bisa makan dan minum sendirinya. Dan beristinja dengan sendirinya. Jadi anak masih belum dewasa, tapi dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Tidak dibantu, ditolong makannya, disuapin oleh orang tua. Ceboknya tidak dibantu oleh orang tua, udah sendiri. Makanya ini mumayyiz. Artinya kalau anak ini meskipun dia belum baligh, belum dewasa, tapi dia sudah makan bisa sendiri, minum bisa sendiri, cebok bisa sendiri. Kalau dia ambil air wudu sah tidak? Sah bahana sah wudu ji? Sah karena dia karena haji kamu mayyiz, karena sudah mumayyiz, sudah bisa makan, minum dan cebok sendiri. Walaupun dia masih kelas 1 SD, walaupun masih kelas 2 SD, tapi dia udah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Kalau diambil air wudu, wudunya itu sah. Kalau wudunya sah, maka sholatnya juga sah. Meskipun sholat 5 waktu tidak wajib karena dia belum dewasa. Jadi anak itu dari kecil sudah mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala karena dia ambil air wudunya sah, berarti mendapat pahala. Berarti anak kecil ini dari kecil sudah dapat pahala dia. Walaupun dia wudu tidak wajib, sholat tidak wajib, tapi karena dia sudah mumayyiz, maka sah wudunya, sah sholatnya. Ibu-ibu, makanya kalau ingin anak kita itu dapat pahala, buat dia mandiri, makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Ya. Tapi kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 makan masih disuapin, minum masih disuapin. Ya, kencing masih juga dicodokin sama orang tuanya. Anak tuh nggak dapat pahala kalaupun diambil air wudu dan dia sholat, karena belum ya, maka syarat yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz. Ya ibu-ibu ya. Jadi itu pengertian mumayyiz ya. Ketiga, memakai air yang suci, menyucikan. Ada tambahan di belakang, suci, menyuci. Karena tidak semua air yang suci bisa mensucikan. Apa semua air suci bisa dipakai untuk berwudu? Tidak. Teh suci, tidak boleh pakai wudu. Kopi suci. Kenapa suci kopi diminum? Kalau tidak suci tidak boleh diminum. Air sirup suci, hanya boleh diminum, tidak boleh dipakai wudu. Kenapa tidak boleh pakai wudu? Karena tidak menyucikan, tidak bisa mensucikan. Tapi air itu dikumpul satu bak, bagaimana? Tetap karena dia tidak bisa mensucikan. Dia suci pada dirinya, tapi tidak bisa mensucikan benda yang lain. Ya, benda lain itulah anggota tubuh kita. Jadi syarat yang ketiga itu memakai air yang suci, mensucikan, atau dalam istilah yang lain disebut air mutlak. Nah, keempat, ketiadaan barang yang mencegahkan air pada tempat yang dibasuh itu. Keempat, ulang. Ketiadaan barang yang mencegahkan air pada tempat yang dibasuh itu. Itu bahasa Melayu dulu. Bahasa Melayu, bahasa asli kita dulu itu seperti itu, Mak ya. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya Ibu? Apa maksudnya ini? Keempat, ketiadaan barang yang mencegahkan air pada tempat yang dibasuh itu. Apa maksudnya? Kayak semisal pensil gitu. Ya,
kayak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit kita. Ya, seperti tato. Ya, tato ya. Ya. Apa, Mak? Kulit pisang. Getah pisang. Ya, betul, getah pisang. Apalagi, Mak? Cat. Karet. Sisi ya, menghalangi juga, makanya harus dibersihkan dulu, Mak ya. Apalagi tinta. Ya, tinta. Ya, tergores dengan pisau lalu ditaruh Hansaplast. Kalau pada waktu berwudu boleh dibuka-buka. Tapi kalau dibuka membahayakan, dibasuh bagian atas saja. Yang kena kulit yang di sampingnya. Ya, itu namanya jurab. Ada pembahasan jurab itu menyapu di atas, yaitu kain balutan di bagian yang kena luka. Jadi kalau bisa dibuka dan tidak membahayakan, dibuka. Tapi kalau membahayakan jangan dibuka. Baru selesai operasi dari Banda Aceh, kata Tengku Irfan tuh. Kalau tidak dibasuh, tidak buka, tidak sah salat. Akhirnya dibuka, akhirnya tambah parah. Kan balik lagi ke Banda Aceh, operasi lagi di Banda Aceh. Nah, kaki telapak kakinya dibelah kemarin misal. Terus sudah sampai Pelampidi, kata istrinya, kami ada mengaji sama Tengku Irfan tuh. Dibilang tak boleh, enggak sah solat. Dibukalah sama suaminya. Jadi setiap solat dibuka, kapan sembuhnya? Ya, jadi tetap boleh dibalutannya itu disapu. Yang tidak kena balutan itu dikenakan air. Selama lukanya itu membahayakan kalau dibuka, apalagi kena air. Ya, jadi tidak ada barang yang mencegahkan pada tempat yang dibasuh itu sampainya air. Itu yang keberapa? Keempat. Syarat yang keempat. Ya, itu syarat yang keempat. Syarat yang keempat apa, Ibu? Mengambil air sembah. Nah, syarat yang keempat, sebelum ambil air wudu tadi itu harus diperhatikan. Pertama, Islam. Yang kedua, mumayyiz. Anak kecil itu belum dewasa tapi sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, sah wudunya, sah sholatnya. Yang ketiga apa? Memakai air yang suci. Di ujungnya air suci mensucikan. Tidak cukup air suci saja seperti air teh, ya, tapi harus bisa mensucikan. Keempat, ketiadaan barang yang mencegahkan air pada tempat yang dibasuh itu. Pada anggota tubuh itu tidak boleh ada lapisan yang menghalangi air sampai ke kulit bagian anggota wudu. Nah, yang kelima, suci daripada haid dan nifas. Baru ini khusus untuk kaum ibu. Ya, karena bapak-bapak tidak ada nih, ibu-ibu yang ada, yaitu suci daripada haid dan nifas. Kalau ada ibu-ibu wanita yang kena haid, yang ada nifas, dia berwudu juga, sah tidak? Sah tidak wudunya? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ada yang menghalangi, yaitu haid dan nifas. Jadi kalau wanita haid dan nifas ambil air wudu, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena syarat yang kelima, sebelum berwudu haruslah suci daripada haid dan nifas. Keenam, ayo baca sama-sama, ayo. Mengetahui segala fardunya dan sunnahnya. Tahu mana yang rukun, tahu mana yang bukan rukun, tahu mana yang wajib, anggota tubuh yang wajib, tahu mana anggota tubuh yang sunnah. Ya, lantas yang mana yang rukun, yang mana yang wajib anggota tubuh, yang mana anggota tubuh yang sunnah-sunnah. Adapun rukun wudu itu 6 perkara. Ya, ini yang rukun-rukun tahu, harus diketahui, ya. Pertama, niat. Niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari
fardhan lillahi ta'ala. Bukan sunnah lillahi ta'ala, karena wudu untuk solat 5 waktu hukumnya wajib. Tapi kalau berwudu untuk baca Al-Quran bagaimana? Sunnah. Tapi kalau saya anjurkan ibu-ibu jangan pakai niat wudu untuk baca Al-Quran. Nanti ketika sholat itu khusus untuk baca Al-Quran. Nah, jadi niatnya apa? Niatnya untuk mengangkat hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Maka yang sunnah dan wajib masuk di dalam wudu yang kita pakai tadi. Ya. Nah, jadi yang pertama nih, niatnya itu diletakkan di mana ibu-ibu? Niat di dalam hati. Pada saat kapan? Membasuh bagian tubuh yang mana? Yuk silahkan. Pada saat kapan? Pada saat membasuh anggota tubuh yang mana? Pada saat membasuh anggota tubuh yang pertama ialah muka. Tengku, Ustadz, Abu, Gure, itu yang pertama kan tangan. Kan disunahkan pertama membasuh tangan. Maksudnya membasuh tangan ini membasuh tangan dari tangan sampai ke siku, bukan telapak tangan, karena dipakai untuk mengambil air. Kalau ada tai tangan tuh kita langsung tampung, kita siram, kita basuh aja, sah tidak? Tidak sah karena tangan kita ada najis. Maka tangan sunnah dibasuh dahulu. Ya. Nah, jadi apakah di tangan? Tidak, bukan di tangan. Yang kedua apa? Kumur. Masukkan air ke mulut dan kumur-kumur. Kemudian dilepihkan, dibuang. Yang ketiga apa? Istinsyak. Istinsyak artinya apa? Menghirup air masuk ke dalam hidung. Jadi ini kan termasuk anggota tubuh yang dibasuh dalam wudu. Bahkan yang pertama tangan, kedua mulut, ketiga hidung. Tapi niat kenapa di wajah? Karena wajah adalah yang pertama anggota tubuh yang dibasuh yang wajib. Anggota tubuh yang pertama yang wajib dibasuh bukan tangan, bukan mulut, bukan hidung, tetapi yang pertama adalah wajah. Wajah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Muka. Bahasa Acehnya apa? Sabar cik. Muka cik. Sabar. Wajah muka cik. Bahasa Jambi muko. Ada O, ganti O. Jadi O. Muka, muko. Jadi pertama yang jadi wajib untuk dibasuh adalah di wajah. Karena itu yang menjadi wajib pertama anggota tubuh yang dibasuh dalam wudu, maka niat itu jatuh pada wajah, pada muko, pada muka. Jadi kapan? Ketika air pertama menyentuh wajah, disitulah hati kita mengatakan di dalam hati, sengaja aku niat berwudu mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Tapi Tengku, saya kalau niat dalam hati itu lama kali saya basuh. Jadi begini Tengku ambil air wudu, bismillahirrahmanirrahim. Top, niat dalam hati, sengaja aku niat mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Lama sekali Tengku. Nah, itu yang baru belajar. Kalau ibu-ibu sudah lama, jadi niatnya itu singkat. Niat itu begitu terbersit dalam hati, selesai. Ya, selesai kan? Sekarang ibu-ibu coba bayangkan ibu-ibu dulu pertama kali belajar naik sepeda. Bagaimana pertama kali ibu pintar naik sepeda? Apa yang ibu lakukan ketika mau naik sepeda itu? Apa langsung naik, langsung jalan? Jadi apa yang duluan? Ya, dikocok-kocok itu pedal supaya kita bisa putar. Apalagi yang sepeda zaman dulu, sepeda ontel, nggak bisa langsung naik. Jadi kita di pinggirnya lagi. Ya, udah naik, kita konsentrasi seimbang badan, jangan jatuh, karena masih baru belajar. Jadi ketika orang baru belajar, begitulah dia. Mulai dari dia kocok pedalnya, dia naik ke atas tempat duduk, kemudian dia seimbangkan sepedanya, baru dia jalan dengan hati-hati sekali, jangan sampai jatuh dari sepedanya.
Tapi kalau ibu-ibu kira-kira naik sepeda masih seperti itu enggak? Enggak ada lagi. Kenapa? Karena udah lama, karena udah biasa, karena udah sering. Maka orang yang naik sepeda begitu naik enggak ada ingat lagi dia kocok-kocok pedal tuh. Enggak ada dia naik di atas kursi, kemudian dia jaga keseimbangan, tidak ada lagi, langsung otomatis dia udah bisa. Begitu juga ketika kita memasang niat di dalam hati. Jadi apa harus tunggu itu? Sengaja aku niat berwudu untuk mengangkat hadas besar untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Panjang kali, tunggu lama kali. Makanya orang kenapa niat nama kali. Mau sholat begitu, ambil air wudu juga begitu juga. Kenapa lama sekali? Karena masih anak TK. Karena belum belajar dari dulu. Ya, tapi kalau dia sudah anak SMA, udah kuliah, SMP aja udah lancar kalau naik sepeda. Begitu juga niat. Hana payah pegah, lihat trep-trepnya lah pegah. Sengaja aku niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah. Hana payah, langsung 3 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, udah siap tuh. Dah siap. Nah, kenapa? Hati kita udah biasa. Begitu dibilang sengaja aku niat, dan tergambar semuanya. Karena hati itu tidak pernah bicara seperti mulut, ibu-ibu. Hati kita bicara tidak seperti mulut. Kalau mulut satu-satu, kalau hati sekaligus dia ucap. Oh tapi saya nggak sanggup, ya udah berarti belum sampai naik kelas berarti. Masih aku niat wudu mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Masih belajar dia memasang niat, masih belajar dia menyusun kata, masih belajar dia untuk mengucap di dalam hati. Tapi kalau orang sudah biasa nggak ada perlu belajar, memang udah tahu dia tujuan dia untuk ambil air wudu untuk mengangkat hadas ke Bismillahirrahmanirrahim.